Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Rohaya dari UPT SDN Kampung Baru. Di sebelah kanan saya, Miftahuddin dari UPT SD Negeri Pasir, Kecamatan Mancap. di sebelah kiri saya, Juprani dari UPT SD Negeri Ciparai, Kecamatan Cinangka. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak JP? Alhamdulillah kabar baik, sehat Pak. Sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Ya. Karena nanti Bapak akan coach Bapak, yaitu Ibu Rohaya. Karena itu saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbeda. Nah, dari keempat kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Baik, pada kegiatan observasi nanti yang akan saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching? Saya berharap dalam kegiatan coaching kali ini indikator ketercapaian ataupun sebagai tujuan kegiatan ini adalah bagaimana coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, kalau seperti itu mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, saya akhiri, terima kasih saya ucapkan kepada Pak JP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini. Bu Rohaya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Baik. Ada apa ini Bu? Sepertinya saya lihat Ibu nih ada satu hal yang penting yang akan dibicarakan. Iya Pak, apa Bapak hari ini ada waktu? Kebetulan hari ini memang saya lagi santai. Memangnya ada apa Ibu? Saya mau ngobrol sebentar Pak sama Bapak, sekitar 10-15 menit. Apa Bapak bersedia? Boleh. Kebetulan memang kan tadi saya lagi santai. Saya bersedia untuk ngobrol sama Ibu. Ada permasalahan apa sih? Begini Pak, untuk kelas 5 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antar laki-laki dan perempuan, antar perempuan dengan perempuan saja masih terlihat ada pemisah saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, terkesan tidak mau bareng-bareng atau tidak ada kerjasama. Saya jadi bingung Pak. Oh, jadi Ibu sedang dilanda kebingungan terkait pembelajaran di kelas. Dan seperti Ibu katakan tadi siswanya itu berarti tidak ada kolaborasi, kebersamaan dalam pembelajaran, begitu ya Bu? Iya betul Pak. Jadi maksud tujuan Ibu berdiskusi dengan saya ini apa? Saya berharap mendapatkan ide atau solusi mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Baik, kalau begitu saya mau bertanya sama Ibu ya terkait dengan yang tadi Ibu ceritakan, murid-muridnya itu tidak ada kerjasama dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Rohaya nih, idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa? Idealnya ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama
tugas kelompok secara aktif, bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Nah, hal apa yang sudah Ibu Rohaya lakukan agar murid-murid di kelas itu bisa bekerja sama dan menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode diskusi ke dalam RPP yang menjadikan anak-anak aktif bersama, Pak. Memasukkan metode pembelajaran diskusi tadi Bu, ya? Iya. Itu sudah bagus hal yang Ibu terapkan. Nah, menurut Ibu ketika menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran dari skala 1 sampai dengan 10, mulai ada di skala berapa? Untuk saat ini sepertinya ada di posisi skala 5, Pak. Nah, yang ingin Bu Rohaya capai harapan dari sekolah? Saya berharap skala yang terbaik kan 10 ya, Pak. Tapi kalau untuk mencapai 10 itu sangat sulit. Saya berharap 8 atau 9 juga sudah bagus, Pak. Baik, kita lanjutkan. Menurut Ibu nih, kira-kira selain metode diskusi, apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan yang tadi diutarakan? Saya sepertinya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya harus tekankan dan diakhiri kegiatan refleksi. Saya akan lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaan. Nah, sikap, kemudian ada refleksi, itu kan ada di dalam pembelajaran Bu, ya? Ya, Nah, kalau yang di luar pembelajarannya ini seperti apa? mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi berebut dan sering diadakan permainan untuk mengenal teman lebih dekat. Wah, itu rencana yang luar biasa Bu, ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, rencana yang akan Ibu lakukan, yang akan Ibu laksanakan, seperti apa? Untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, Pak, saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya juga akan menginformasikan ke siswa bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan dan keterampilan, serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan berebut untuk melatih kerjasama dan kekompakan di dalam siswa atau pada siswa. Luar biasa sekali rencana yang akan Ibu laksanakan, ya. Kemudian berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana yang tadi Ibu jelaskan? Kira-kira sekitar 1 sampai 2 minggu, Pak. Apa komitmen Bu Rohaya nih terhadap rencana aksi yang dilakukan? Komitmen saya adalah saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan berebut. Kira-kira Ibu, ya, siapa yang akan membantu Bu Rohaya nih dalam merencanakan RPP tadi? Nanti saya akan membuat sendiri dulu, Pak. Lalu minta ditelaah kepada teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi. Sip, kalau begitu, ya. Nah, menurut Bu Rohaya, apa nih yang Ibu dapatkan dari Yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini, saya mendapatkan ide
atau solusi tentang masalah yang terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama di dalam pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya Bu, hari ini Ibu mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Bu Ayah akan membuahkan hasil seperti yang Ibu harapkan dan Ibu rencanakan sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan. Nah, jangan lupa untuk mencatat perkembangan kemajuan anak ya Bu ya. Kenapa? Supaya nanti bisa dijadikan referensi serta contoh untuk temannya. Baik Bapak, terima kasih sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang sedang saya hadapi. Baik, sama-sama Bu. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi Bu ya. Semoga sukses dengan rencana yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jufri. Selamat siang juga Pak Mita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Pak? Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rohaya. Apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Baik. Jadi dalam kegiatan coaching yang tadi saya laksanakan bersama coaching Ibu Rohaya, saya melakukan coaching dengan alur cerita, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coach, di mana dalam hal ini Rohaya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, berdasarkan pengamatan Bapak tadi terhadap Ibu Rohaya yang sudah melakukan coaching, berjalan dengan baik atau tidak coaching tadi? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan sesuai harapan. Terus kemudian apakah coaching tadi itu sesuai dengan alur kita yang sudah kita pelajari bersama? Sudah sesuai Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yaitu saya akan lebih mendalami lagi bagaimana penerapan alur kita agar nanti memang di coaching berikutnya itu bisa lebih baik lagi. Baik Pak, kalau seperti itu selamat Bapak tadi sudah beri coaching dari Ibu Rohaya. Mudah-mudahan coaching itu bisa bermanfaat untuk Ibu Rohaya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabar, Pak Mir? alhamdulillah kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Pak Mir. Amin. Baik, Pak Mir, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan pertama, Pak Mir. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Mir adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang tadi Bapak sebutkan itu, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi kali ini?
Ya, dari komponen tersebut, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Ya, untuk indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini yaitu saya ingin membuat coach saya yaitu menemukan solusi dari permasalahannya sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi dan bisa diterapkan di dalam pembelajarannya seperti itu. Baik, demikian dulu ya Pak. Observasi kali ini silahkan Bapak melakukan coachnya pada coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Juprani? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Juprani, kabar saya alhamdulillah sehat. Pak, saya melihat Bapak hari ini buru-buru dari rumah datang ke rumah saya. Kiranya ada apa sih? Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak. Jadi saya lagi galau Pak. Jadi terkait pembelajaran. Jadi saya ada sedikit permasalahan. Kalau boleh tahu permasalahan apa itu Pak? Jadi di dalam pembelajaran, khususnya di kelas saya ketika memberikan materi pembelajaran matematika tentang perkalian, nah masih banyak siswa saya itu yang masih belum paham tentang operasi fundamental. Padahal saya kan ngajar di kelas tinggi nih Pak, di kelas 4. Seharusnya kan kelas 4 itu ya materi perkalian itu sudah paham gitu. Tapi di kelas yang terjadi saat ini mereka masih belum paham tentang perkalian. Saya pernah menerapkan strategi untuk menghafal tapi belum berhasil. Oh, berarti sebabnya itu siswa kelas yang Bapak ajar itu belum bisa menggunakan perkalian. Berarti hari ini tujuan kita akan membahas tentang siswa. Harus dulu penyebabnya. Gitu. Jangan Bapak yang mengasum. Oh iya, menurut Bapak apa penyebabnya? Penyebabnya sih menurut saya itu terutama itu tentang motivasi Pak. Karena saya lihat anak-anak itu ketika belajar di mata pelajaran yang lain mereka semangat gitu Pak. Nah ketika belajar matematika ini terlihat lemas, bahkan semangat siswa itu tidak terlihat gitu Pak. Jadi penyebabnya itu menurut saya sih motivasi belajarnya yang kurang gitu Pak. Oh, seperti itu. Berarti hari ini tujuan utama kita berdiskusi kali ini yaitu mencari solusi penyebab dari siswa tidak bisa atau kurang dalam pembelajaran matematika. Betul Pak. Jadi menurut saya kalau memang motivasi siswa kurang dalam pembelajaran, maka siswa pun tidak bisa menyelesaikan tugas di perkalian Pak. Nah nanti akan menghambat ke materi selanjutnya. Nah, selama ini pernahkah Bapak mencari atau membuat strategi untuk memotivasi siswa dalam belajar matematika dan siswa mampu akan tentang perkalian tersebut? Saya pernah Pak menerapkan satu strategi pembelajaran itu tentang cara menghafal. Nah, saya itu menerapkan sebelum ABM dimulai, saya memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk istilahnya stok hafalan perkalian. Nah, tapi itu masih tetap tidak berjalan Pak. Adapun saya pernah mencari referensi juga tentang bagaimana penerapan pembelajaran matematika perkalian, nah itu belum saya terapkan. Nah, apakah hal itu penting bagi Bapak? Menurut saya sangat penting Pak, karena memang kalau siswa tidak paham perkalian, maka dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di perkalian. Di matematika khususnya,
karena semuanya berhubungan dengan pertanyaan dan pembagian. Baik. Nah, dari sekian solusi, dari sekian strategi yang Bapak lakukan, menurut Bapak apakah manfaat apabila motivasi belajar siswa tinggi terhadap matematika dan paham perkalian? Ya, sangat bermanfaat sekali Pak. Kenapa? Karena ketika motivasi siswa belajar tinggi, siswa paham tentang perkalian, maka siswa bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkalian. Misalnya ketika siswa itu mau menyelesaikan soal datar, siswanya masih belum paham tentang perkalian, maka siswa tidak akan bisa menyelesaikan dari persoalan baru datar tersebut. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian hal apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Atau hal yang pernah dilakukan agar mengetahui karakter dan gaya belajar siswa? Hal yang sudah saya lakukan adalah memang memancing siswa, motivasi siswa itu dengan cara edukasi, kemudian membuat ice breaking, ketuk-ketukan ataupun nyanyian-nyanyian juga sebelum pembelajaran dimulai ataupun situasional, kita di tengah pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran, tergantung dari saya melihat karakter siswa ini. Ketika memang dia merasa jenuh, saya menyelidiki dengan game edukasi dan SBT tersebut gitu Pak. Dan selain itu saya juga akan mengulas kembali materi dasar-dasar perkalian. Nah, dalam pelaksanaannya, apakah akan dilakukan sendiri oleh Bapak atau dibantu oleh teman sejauh? Nah, dalam pelaksanaannya itu saya akan melaksanakan sendiri Pak. Mungkin teman sejawat itu saya hanya akan ajak berdiskusi bagaimana cara menerapkan pembelajaran matematika di kelas. Tapi dalam melaksanakannya saya keluar. Kira-kira menurut Pak Jupe berapa lama Pak Jupe akan melakukan hal tersebut? Dalam pelaksanaannya untuk persiapan saya akan melakukan satu hari untuk menggali dan mendesain pembelajaran yang memang bisa menumbuhkan motivasi siswa dengan menggunakan edukasi, SPT dan juga memberikan pemahaman kembali materi dasar, walaupun memang sekarang sudah kelas tinggi. Tapi dalam pelaksanaannya itu pembelajarannya kemungkinan saya akan melaksanakan sekitar 1 atau 2 minggu. Berarti dari percakapan kali ini, menurut Bapak apa kesimpulan dari percakapan kali ini? Nah, kesimpulannya itu untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi, saya harus mencari referensi kembali bagaimana cara memotivasi siswa agar bisa semangat dalam belajar matematika, dan tentu saja dengan mendesain pembelajaran dengan menggunakan bimbing edukasi dan strategi pembelajaran yang tepat yang diselingi dengan SPT supaya siswa itu bahagia dalam pembelajaran sehingga tujuan saya bisa tercapai. Bagus sekali Pak solusinya. Baik, berarti Bapak sekarang sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak yang hadapi. Iya, ya. Nah, karena itu apa yang Bapak rasakan pada saat mencegah itu? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, yang saya rasakan pada coaching hari ini yaitu saya merasa senang dan gembira karena dari kegalauan saya akhirnya bisa terjawab dengan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak, terima kasih. Terus semangat dan selalu bahagia. Saya akhiri perjumpaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Min? Alhamdulillah kabar sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Min. Pak Min sudah melakukan coaching. Alhamdulillah tadi sudah saya lakukan coaching dengan Bapak Jupra. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Tadi dalam
coaching yang sudah saya lakukan, yaitu saya sudah menggunakan alur Tirta dalam coaching tersebut, yaitu di dalamnya saya menanyakan tujuan, terus kemudian yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga itu membuat rencana aksi, dan yang terakhir itu membuat tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menjadi coaching untuk menemukan dan sekaligus menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan coaching tersebut. Baik, berdasarkan pengamatan saya, Pamit sudah melakukan coaching ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching. Saya juga Bapak sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir, Pamit. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta agar proses coaching berjalan dengan baik lagi. Baik, terima kasih Pamit untuk coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rohaya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Baik, saya juga alhamdulillah sehat ya Bu. Nah, Ibu hari ini itu kan menjadwalkan coaching dengan Bapak Wita. Nah, baik sebelumnya saya akan mengobrolkan dulu tentang rubrik penilaian di coaching hari ini ya Bu, di mana nanti di dalam rubrik tersebut memuat tentang bagaimana Ibu apakah sudah atau belum nanti menerapkan alur kita di kegiatan coaching ini, kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana nanti coach juga menanggapi respon dari coachnya, dan apakah nanti Ibu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching di mana yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, boleh saya mengajukan pertanyaan Bu ya. Nah, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan? Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran umum, Pak. Terus juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, berarti intinya adalah Ibu nanti akan menyampaikan sesuai dengan kompetensi di coaching Bu ya. Nah, kemudian kompetensi mana nih yang spesifiknya itu yang nanti akan Ibu kembangkan nih dengan coach hari ini? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan terhadap coaching yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, ada tidak Bu indikator ketercapaian dalam kegiatan proses coaching hari ini? Saya ingin coaching yang menemukan solusi dari permasalahan. Baik, berarti sudah prinsip ya. Nah, baik, mungkin kegiatan observasi kali ini cukup sekian dulu Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Silakan sekarang Ibu melakukan observasi bersama coachnya. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pamit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sepertinya Pamit terlihat mukanya ada sedikit raut wajah murung. Kalau boleh tahu kenapa ya Pamit? Iya Ibu, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Ibu. Permasalahan apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Sepertinya saya agak sedikit kesulitan Ibu dalam hal mengetahui karakteristik siswa dan juga gaya belajar siswa di kelas yang saya ambil. Menurut Pamit, kira-kira apa penyebab dari kesulitan Bapak? Ya, sebabnya yaitu Ibu
siswa yang saya ajar sekarang ini, yaitu siswa dari kelas 4 yang sudah naik ke kelas 5, sehingga saya itu tidak mengetahui karakteristik dan gaya belajar siswa tersebut. Berarti kali ini kita membahas tentang bagaimana mengetahui karakter siswa di dalam kelas. Benar Ibu, hari ini kita ingin mengetahui karakteristik siswa dan gaya belajar siswa. Apa hal itu penting menurut Bapak? Ya, hal itu sangat penting sekali karena dengan mengetahui karakteristik dan gaya belajar siswa, saya sebagai seorang pendidik akan lebih mudah dalam memberikan pembelajaran terhadap siswa, sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya menjadi mudah dan lancar. Baik, amin. Apa hambatan yang Bapak terima dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan itu mungkin relatif ada begitu ya. Tapi selama ini untuk hambatan itu bisa saya atasi seperti itu. Baik, Bapak. Hal apakah yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Atau hal yang pernah dilakukan agar mengetahui karakter dan gaya belajar siswa? Iya, beberapa hal yang sudah saya lakukan yaitu untuk mengetahui karakter itu yaitu melakukan asesmen diagnostik. Karena dengan melakukan asesmen diagnostik kita itu bisa mengetahui karakter siswa dan juga gaya belajar siswa. Karena di dalam asesmen itu saya buat menggunakan bukti dan demonstrasi. Baik, amin. Apa strategi Bapak untuk melakukan asesmen diagnostik tersebut? Strategi yang saya lakukan pertama yaitu saya akan membuat perencanaan bagaimana menyusun struktur asesmen diagnostik, kemudian saya juga akan menyiapkan instrumen. Terus setelah itu saya akan membuat observasi sehingga dalam pelaksanaan asesmen tersebut siswa atau guru itu bisa mengetahui karakter. Baik, Bapak. Kira-kira waktu yang dibutuhkan oleh Bapak itu berapa lama? Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan asesmen diagnostik itu yang saya sudah rencanakan yaitu 1 sampai dengan 2 hari. 1 sampai 2 hari ya. Baik. Dalam pelaksanaannya apakah akan dilakukan sendiri atau dibantu oleh rekan sejawat? Ya, dalam pelaksanaannya saya akan melakukan sendiri, membuat rencana sendiri, dan apabila nanti membutuhkan teman atau rekan sejawat, mungkin nanti saya akan minta tolong untuk membantu saya dalam pelaksanaan diagnostik tersebut. Baik, Bapak. Berarti Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Sekarang, apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching kali ini? Perasaan saya pada saat coaching kali ini yaitu sangat bahagia sekali Bu. Pertama saya bisa bertemu langsung dengan Ibu. Yang kedua saya juga sudah menemukan solusi bagaimana menentukan atau mengetahui karakteristik siswa dan juga gaya belajar siswa. Baik, Bapak, terus semangat dan selalu bahagia. Saya akhiri, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rohaya? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya Pak Jupe, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga nih Bu ya. Baik Bu, Ibu kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Miftah sebagai coachnya. Nah, di kegiatan kali ini saya mungkin akan beberapa pertanyaan sama Bu terkait tadi kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, dalam kegiatan coaching tadi apa saja yang sudah dilakukan? Baik Pak, dalam kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah,
rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Baik, betul Bu ya. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu memang sudah melakukan coaching ini dengan berjalan dengan baik, di mana Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan prinsip-prinsip coaching. Kemudian Ibu juga sudah menggali, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coachingnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Berdasarkan hasil coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendalami alur tirta agar proses coaching lebih baik lagi. Baik, luar biasa Bu ya. Semoga nanti kedepannya rencana yang diungkapkan coaching itu bisa terlaksana lebih baik, dan kedepannya Ibu bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi. Sekian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.